Papua, wilayah paling timur Indonesia, dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan keindahan alam yang tak tertandingi. Di antara pulau-pulau dan hutan lebat yang tersebar di sana, Raja Ampat berdiri sebagai salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia. Terumbu karangnya yang luas dan biodiversitas lautnya yang kaya menjadikan wilayah ini sebagai destinasi utama bagi ilmuwan dan pecinta alam. Namun, di balik keindahan tersebut, muncul ancaman serius yang mengintai kelestarian Raja Ampat. Informasi intelijen yang diterima oleh Badan Intelijen Nasional mengungkap adanya rencana besar dari pihak asing untuk membuka tambang nikel ilegal di kawasan ini. Tambang nikel, meskipun memiliki nilai ekonomi tinggi, dikenal mampu merusak lingkungan secara permanen, terlebih jika dikerjakan tanpa prosedur legal dan pelestarian lingkungan yang ketat. Dari hasil pemantauan awal, investor utama yang menjadi otak di balik rencana ini diketahui berasal dari Australia. Ia diduga telah menggalang jaringan yang cukup luas, termasuk aparat lokal yang membantu menyembunyikan aktivitas ilegal tersebut. Rencana yang mereka susun bukan hanya akan mengubah bentang alam Raja Ampat, tetapi juga mengancam ekosistem laut dan darat yang sudah rentan akibat aktivitas manusia sebelumnya. Mendapatkan informasi tersebut, pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari pasukan intelijen, aparat penegak hukum, serta sejumlah ahli lingkungan dan teknologi. Satuan tugas ini memiliki mandat khusus untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, serta menangkap pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Langkah pertama yang diambil adalah memetakan secara detail jalur komunikasi dan finansial yang digunakan oleh investor tersebut. Dengan bantuan teknologi pengintaian modern, Satgas mulai melacak pergerakan orang-orang kunci dalam jaringan ini, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Pemantauan dilakukan secara ketat, memanfaatkan berbagai sumber informasi, termasuk pengawasan elektronik dan observasi langsung di lapangan. Situasi di lapangan tidak mudah. Papua, dengan medan yang sulit dan kondisi geografis yang luas, menjadi tantangan besar bagi tim intelijen. Selain itu, mereka harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat lokal. Semua operasi dilakukan secara tertutup dan penuh strategi, agar rencana investor ilegal ini dapat digagalkan sebelum mencapai tahap yang lebih berbahaya. Pada saat yang sama, Satgas juga berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah untuk memastikan dukungan dan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Raja Ampat. Penduduk lokal, yang bergantung pada laut dan alam sekitar untuk kehidupan sehari-hari, menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak eksploitasi tambang nikel ilegal. Kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam misi ini. Seluruh persiapan berjalan intensif dan detail. Alat komunikasi diamankan, personel dipersiapkan dengan latihan khusus, serta rencana kontingensi dibuat untuk menghadapi segala kemungkinan. Dari markas operasi yang tersembunyi, pasukan intel terus mengumpulkan informasi baru yang menjadi dasar keputusan berikutnya. Dengan segala kesiapan yang matang, misi intelijen ini mulai bergerak ke tahap berikutnya. Operasi pengintaian dan pengumpulan bukti di lapangan menjadi kunci utama untuk membongkar jaringan investor ilegal tersebut. Setiap langkah diatur dengan cermat untuk menghindari kebocoran informasi yang dapat memperingatkan pihak lawan. Ancaman nyata terhadap kelestarian Raja Ampat semakin menguat, namun tekad pasukan intel juga tak kalah besar untuk menjaga tanah air dan lingkungan dari kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Babak baru dalam upaya pelestarian alam dan penegakan hukum telah dimulai dengan satu tujuan jelas, menggagalkan rencana tambang nikel ilegal yang mengancam masa depan Raja Ampat. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian aparat keamanan nasional tertuju pada sebuah kasus yang mengandung potensi kerusakan lingkungan besar, sekaligus ancaman kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan investasi ilegal yang hendak mengubah kawasan konservasi Raja Ampat menjadi area pertambangan nikel. Tambang ini tidak hanya akan menghancurkan ekosistem yang rapuh, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial akibat ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak masyarakat adat setempat. Informasi yang didapatkan melalui intelijen mengindikasikan bahwa otak dari rencana ini adalah seorang investor berkewarganegaraan Australia. Meski asing, keberadaan dan aktivitasnya di Papua telah lama terpantau secara diam-diam oleh pasukan intel. Investor ini diduga telah membangun jaringan yang cukup kompleks, melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan aparat untuk menyamarkan aktivitas penambangan ilegalnya. Pasukan intel melanjutkan penyelidikan dengan fokus utama pada penelusuran jejak investor tersebut.
Data awal menunjukkan bahwa investor ini menggunakan sejumlah perusahaan cangkang dan perantara lokal untuk menyembunyikan identitas dan kegiatan sesungguhnya. Sistem keuangan yang rumit, termasuk pemindahan dana melalui beberapa negara, menambah lapisan kerumitan dalam pelacakan. Pengawasan di lapangan mulai difokuskan pada aktivitas di beberapa titik strategis di Papua, terutama di wilayah perbatasan yang menjadi gerbang masuk bagi alat berat dan bahan bangunan. Para intel mengamati pergerakan alat berat yang tiba secara diam-diam dan aktivitas penyiapan lahan yang mulai terlihat meski masih tersembunyi di balik lebatnya hutan. Sementara itu, pemantauan komunikasi elektronik menunjukkan adanya koordinasi intensif antara investor asing dengan para anak buah lokalnya. Dalam jaringan komunikasi ini, terdapat petunjuk bahwa rencana pengembangan tambang nikel ini sudah mencapai tahap persiapan akhir, termasuk perizinan yang disinyalir dipalsukan dan pemetaan area tambang. Pasukan intel juga menemukan fakta bahwa upaya memperluas pengaruh investor ini tidak hanya lewat jalur ekonomi, tetapi juga sosial. Beberapa warga lokal yang merasa diuntungkan dengan janji pekerjaan dan fasilitas mulai terlibat, meski tanpa mengetahui dampak jangka panjang dari aktivitas tambang ilegal ini. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan intel untuk menjalankan operasi dengan tetap memperhatikan sensitivitas sosial. Penelusuran lebih jauh mengarah pada penggunaan kapal-kapal kecil yang membawa alat dan perlengkapan tambang dari pelabuhan di wilayah lain menuju Raja Ampat. Pengiriman barang-barang tersebut dilakukan secara bertahap dan tersembunyi, agar tidak menarik perhatian aparat keamanan maupun masyarakat luas. Di sisi lain, koordinasi dengan aparat pemerintah daerah dilakukan secara tertutup untuk memperkuat jaringan pengawasan dan mengantisipasi kemungkinan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Pemerintah daerah yang peduli dengan kelestarian Raja Ampat menunjukkan dukungan penuh terhadap operasi intel ini, sambil terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap aktivitas ilegal di sekitarnya. Hambatan demi hambatan dihadapi oleh pasukan intel. Cuaca yang berubah-ubah, medan yang berat, dan kondisi geografis Raja Ampat, yang berupa gugusan pulau-pulau kecil menjadi kendala teknis dalam menjalankan pengintaian dan pengumpulan bukti. Meski begitu, dengan teknologi canggih dan kerjasama, lintas sektor, tim intel berhasil mengumpulkan sejumlah data dan bukti penting yang mengarah pada investor dan jaringan ilegalnya. Seluruh proses ini berjalan dengan sangat hati-hati dan penuh strategi. Pasukan intel tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga pendekatan analisis data yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tepat sasaran. Tujuannya jelas, mengumpulkan bukti yang kuat sehingga tidak ada celah hukum bagi para pelaku untuk lolos dari jerat hukum. Pentingnya peran intelijen dalam mengungkap dan membongkar jaringan ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Tanpa pengamatan dan pengumpulan data yang sistematis, rencana tambang ilegal ini berpotensi merusak kawasan yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat Papua. Raja Ampat, yang selama ini dijaga sebagai warisan alam dunia, menghadapi ancaman serius dari aktivitas yang bertentangan dengan peraturan dan nilai konservasi. Keberhasilan operasi intel ini juga menjadi bukti kuat bahwa penegakan hukum dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Dalam konteks ini, investor ilegal bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan moral dan etika yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap alam dan masyarakat. Pasukan intel kini semakin mendekati titik kritis dalam operasi mereka. Setiap data dan informasi yang diperoleh semakin memperjelas gambaran aktivitas ilegal yang sedang berlangsung, sekaligus membuka peluang untuk mengungkap seluruh jaringan yang berperan di balik kasus ini. Penangkapan dan penindakan yang terencana dengan baik diharapkan dapat menghentikan ancaman yang sedang membayangi Raja Ampat. Operasi penangkapan terhadap jaringan investor ilegal yang hendak membuka tambang nikel di kawasan Raja Ampat memasuki fase kritis setelah serangkaian pengintaian dan pengumpulan bukti berhasil memperjelas posisi dan aktivitas para pelaku. Pasukan intel yang selama ini bekerja di balik layar bergerak dengan strategi matang untuk menangkap investor Australia beserta anak buahnya tanpa menimbulkan kegaduhan yang bisa membahayakan keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Dari markas operasi yang tersembunyi di wilayah Papua, koordinasi intensif terus berlangsung antara berbagai unit intelijen, aparat penegak hukum, dan dukungan logistik. Informasi terbaru yang masuk menunjukkan adanya konsolidasi terakhir dari kelompok pelaku di sebuah lokasi tersembunyi di sekitar wilayah Raja Ampat. Titik ini menjadi sasaran utama dalam operasi penangkapan. Persiapan lapangan dilakukan dengan sangat detail. Tim intel memanfaatkan peralatan komunikasi dan pengintaian tercanggih
untuk memantau pergerakan setiap individu yang terlibat. Satelit dan drone digunakan untuk memetakan kondisi medan dan posisi alat berat yang sudah mulai dipindahkan ke lokasi tambang ilegal. Pengamanan ekstra diterapkan agar rencana operasi tidak bocor dan pihak pelaku tidak curiga. Medan yang harus dilalui tidaklah mudah. Wilayah Raja Ampat yang merupakan gugusan pulau dengan akses terbatas menuntut pasukan untuk bergerak cepat dan efisien. Anggota tim Intel harus melewati hutan lebat, perairan yang bergelombang, dan cuaca yang sering berubah-ubah. Semua kendala ini diatasi dengan koordinasi antar tim dan penggunaan teknologi yang mendukung mobilitas serta komunikasi. Pada hari operasi, tim Intel memulai penyergapan dini hari dengan taktik silent approach, bertujuan untuk menangkap target sebelum mereka sempat melarikan diri atau menghancurkan bukti. Pasukan terbagi dalam beberapa kelompok kecil yang bergerak menuju lokasi berbeda sesuai target masing-masing. Pendekatan simultan ini dirancang agar setiap bagian dari jaringan dapat dibekuk tanpa memberikan waktu untuk melakukan perlawanan atau pengalihan. Ketegangan sangat terasa di lapangan. Pasukan Intel bergerak dalam keheningan, setiap langkah diperhitungkan dengan seksama. Sebagian anggota bertugas mengamankan titik masuk dan keluar lokasi, sementara lainnya fokus menangkap investor Australia dan anak buahnya yang sedang melakukan persiapan akhir pengoperasian tambang. Kamera pengintai dan alat komunikasi memungkinkan komando pusat memantau situasi secara real-time. Saat pasukan tiba di lokasi utama, ditemukan aktivitas yang menunjukkan bahwa operasi pertambangan ilegal sudah dalam tahap awal. Alat berat seperti ekskavator dan truk-truk pengangkut material sudah mulai diparkir dan digunakan. Namun, berkat kecepatan dan koordinasi tim Intel, pelaku tidak sempat melakukan perlawanan berarti atau melarikan diri. Investor Australia berhasil ditangkap bersama sejumlah orang kunci lain yang diduga sebagai otak dan pelaksana lapangan. Penangkapan berlangsung tanpa insiden besar, berkat strategi penyergapan yang rapi dan persiapan matang. Semua barang bukti, mulai dari dokumen palsu, alat komunikasi, hingga peralatan tambang, turut diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan. Setelah penangkapan, seluruh pelaku langsung dibawa ke markas operasi untuk dilakukan pemeriksaan awal dan pengamanan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada aparat hukum. Penanganan dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga integritas bukti dan menjamin proses hukum berjalan lancar. Keberhasilan operasi ini tidak hanya merupakan kemenangan besar bagi penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan kemampuan pasukan Intel dalam menghadapi tantangan kompleks di lapangan. Kecepatan reaksi, koordinasi lintas lembaga, serta penggunaan teknologi modern menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penangkapan ini. Pemerintah pusat dan daerah memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras dan profesionalisme pasukan Intel dalam menggagalkan rencana tambang ilegal yang berpotensi menghancurkan Raja Ampat. Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bahwa segala bentuk eksploitasi sumber daya alam secara ilegal tidak akan ditoleransi. Meski demikian, operasi penangkapan ini bukan akhir dari perjuangan. Penyelidikan lanjutan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pemasok dana dan aparat yang mungkin turut mendukung aktivitas ilegal tersebut. Proses hukum yang transparan dan menyeluruh menjadi prioritas, agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal dan efek jera bagi pihak lain. Dampak positif dari penangkapan ini juga mulai dirasakan di lapangan. Aktivitas ilegal yang sempat mengancam kelestarian lingkungan terhenti, memberi kesempatan bagi ekosistem Raja Ampat untuk tetap terjaga. Masyarakat lokal pun merasa lega dan mendapatkan kembali rasa aman atas wilayah mereka yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Babak baru dalam upaya perlindungan sumber daya alam dan penegakan hukum telah dibuka dengan penuh optimisme. Pasukan, Intel, pemerintah, dan masyarakat bersatu menjaga warisan alam ini agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Operasi penangkapan terhadap investor ilegal dan jaringannya yang hendak mengubah Raja Ampat menjadi area tambang nikel meninggalkan efek yang luas dan signifikan, tidak hanya bagi kelestarian lingkungan tetapi juga bagi aspek hukum, sosial, dan politik di wilayah tersebut. Babak penangkapan yang berhasil menjadi awal dari serangkaian langkah strategis yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa ancaman eksploitasi sumber daya alam ini benar-benar berakhir dan memberikan pelajaran berharga bagi masa depan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Setelah penangkapan, proses hukum langsung dijalankan dengan melibatkan berbagai lembaga yang terkait, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan lingkungan. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama pengintaian
dan operasi lapangan dijadikan dasar kuat untuk menuntut para pelaku. Dokumen-dokumen palsu yang digunakan untuk memperoleh izin tambang, rekaman komunikasi rahasia, serta barang bukti alat berat dan perangkat penambangan yang disita menjadi kunci untuk mengungkap modus operandi jaringan ilegal ini. Pemerintah daerah dan pusat bersama-sama mengambil langkah koordinatif untuk memperketat pengawasan di wilayah Papua, khususnya di kawasan Raja Ampat. Penerapan teknologi pengawasan mutakhir seperti drone patroli, sensor lingkungan, dan sistem monitoring satelit menjadi prioritas agar aktivitas ilegal serupa dapat segera terdeteksi dan dicegah sejak dini. Langkah ini juga mendapat dukungan dari organisasi lingkungan internasional yang menyadari pentingnya menjaga ekosistem laut yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati. Dampak sosial dari operasi ini juga cukup terasa. Masyarakat adat di sekitar Raja Ampat yang sebelumnya hidup dalam ketidakpastian akibat ancaman tambang ilegal, kini merasa mendapatkan kembali kendali atas tanah dan lingkungan mereka. Proses sosialisasi dan edukasi yang digelar bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian alam serta potensi wisata yang dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. Namun, tantangan tidak serta-merta hilang begitu saja. Jejak investor dan jaringan ilegal ini masih ada, dan potensi munculnya upaya baru yang serupa tetap menjadi ancaman. Untuk itu, pasukan Intel bersama lembaga terkait terus melakukan patroli dan pengawasan intensif, serta mengembangkan sistem intelijen yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Secara politik, kasus ini membuka diskusi serius mengenai pengelolaan sumber daya alam di Papua. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat regulasi dan memperbaiki tata kelola yang selama ini sering menjadi celah bagi praktik ilegal. Selain itu, kasus ini menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia. Tekanan dari berbagai pihak mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin transparan dan tegas dalam menangani kasus-kasus serupa, sekaligus memperkuat kerjasama lintas negara dalam memberantas praktik investasi ilegal yang merugikan bangsa dan merusak alam. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa perlindungan terhadap kawasan konservasi tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja. Peran aktif masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan dunia internasional harus bersinergi untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah dan menindak aktivitas ilegal. Kesadaran kolektif ini menjadi pondasi kuat untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan Raja Ampat, yang selama ini dikenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, kini semakin diperkuat statusnya sebagai kawasan konservasi yang dijaga dengan ketat. Inisiatif pelestarian yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola dan penjaga lingkungan menjadi model yang diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki potensi serupa. Keberhasilan operasi intelijen ini sekaligus mengingatkan bahwa ancaman terhadap lingkungan dan sumber daya alam terus berkembang seiring dengan dinamika global dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berbasis data menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian alam dan menegakkan hukum. Dengan berakhirnya babak pertama operasi ini, perjalanan panjang dalam upaya perlindungan Raja Ampat masih berlanjut. Komitmen kuat dari berbagai pihak menjadi fondasi utama agar kawasan ini tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai warisan alam dunia yang tak ternilai harganya.